Jadi Pak Dir, ini kan Bang Jago datang di sini ya. Ada beberapa hal yang ingin Bang Jago sampaikan. Oke. Pertama, ini kan sebagai jurnalis ya. Ya. Kita apalagi Bang Jago kan sudah muda. Ini sudah mau tahap Madya. Madya. Oke. Jadi ini teman-teman bertanya kepada Bang Jago. Bang Jago coba tanya gimana sih sebagai jurnalis sejati itu? Apa memang legal? Biasanya kan kita Iya. kalau belum UKW ketika bermasalah ya hukum Ya. itu tidak ada pembelaan dari Dewan Pers. Ya. Tapi harus seperti apa gitu, Pak Dir? Bisa nggak dijelaskan? Oke, terima kasih Bang Jago. Siap. Kita bisa berbincang ya Iya, siang siap. ini di tengah acara Dewan Pers menyelenggarakan pers dan pemilu. Siap. Ini hal yang menarik karena ini terkait juga tadi yang disampaikan oleh Bang Ya, Jago. tadi sudah disampaikan. Ya, juga, Dewan intinya bahwa apa syarat menjadi seorang jurnalis atau wartawan? Pers. Iya, Setiap orang bisa menjadi seorang wartawan, iya, tapi ada standar yang harus diikuti oleh wartawan itu sendiri jika dia menjadi sebagai sebuah profesi. siap. Ya, karena Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa wartawan itu adalah profesi terhormat. Siap. Sama dengan saya, advokat. Advokat. Advokat sebagai profesi yang terhormat itu. Siap. Bukan sebagai pekerja. Aturannya jelas Undang-Undang Pers. Nah, ketika seseorang ingin menjadi sebagai wartawan yang profesional, Iya. tentu yang namanya profesi itu ada standarnya. Iya. Standar apa yang dimana ya? Standar mengenai kompetensi dia. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Kamis 26 Januari 2023. Bang Jago saat ini berada di lokasi hotel ya, Sari Pasifik. Ini berlangsung seminar ya, Dewan Pers dan Pemilu 2024. Jadi saat ini bersama guru Bang Jago yang juga Direktur Eksekutif LPDS Dr. Sutomo Jakarta, Bang Hendrayan. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat siang Bang Jago. ini gimana kabar ini Bang Hendra? Alhamdulillah baik. Kita sudah lama ya nggak ketemu. Sudah lama. Jadi pertama Bang Jago ikut UKW Iya. untuk muda ya. Iya. Ini udah berapa tahun ya? 3 ya? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Udah saatnya ya. Nanti Dan ikut saat ini tahap bisa- berikutnya. Iya, bangga Bang Jago bisa Iya. ketemu Pak Direktur. Terima kasih. Udah Jadi jauh-jauh gini. dari Gorontalo ya. Iya, jadi gini Pak Dir, ini kan kedatangan Bang Jago juga di sini. Selain untuk ikut UKW, ini juga meliput berbagai konten. Kemarin pas tiba di Jakarta, ngeliput Hari Patriotik. Oh. Itu berlangsung di Kalibata. Ya. Itu Lamahu. Jadi saat ini juga ikut ya seminar ya. Ya. Karena perintah Pak Dir, Bang Jago ikut dan memantau suasana ternyata seperti ini. Bagus pers Untuk, dan ya, pemilu itu. Iya, Pas banget bagus. menjelang. Apalagi Ketua Dewan Pers juga sudah menyampaikan. Iya. Jadi Pak Dir, ini kan Bang Jago datang di sini ya. Ada beberapa hal yang ingin Bang Jago sampaikan. Oke. Pertama, ini kan sebagai jurnalis ya. Iya. Kita apalagi Bang Jago kan sudah muda. Ini sudah mau tahap Madya. Madya. Oke. Jadi ini teman-teman bertanya kepada Bang Jago. Bang Jago coba tanya gimana sih sebagai jurnalis sejati itu? Apa memang legal? Biasanya kan kita Iya. kalau belum UKW ketika bermasalah ya hukum Iya. itu tidak ada pembelaan dari Dewan Pers. Ya. Tapi harus seperti apa gitu, Pak Dir? Bisa nggak dijelaskan? Oke, terima kasih Bang Jago. Siap. Kita bisa berbincang ya Iya, siang siap. ini di tengah acara Dewan Pers menyelenggarakan pers dan pemilu. Siap. Ini hal yang menarik karena ini terkait juga tadi yang disampaikan oleh Bang Ya, Jago. tadi sudah disampaikan. Ya, juga, Dewan Pers. intinya bahwa apa syarat menjadi seorang jurnalis atau wartawan? Iya, Setiap orang bisa menjadi seorang wartawan, iya, tapi ada standar yang harus diikuti oleh wartawan itu sendiri jika dia menjadi sebagai sebuah profesi. siap. Ya, karena Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa wartawan itu adalah profesi terhormat. Sama dengan saya, advokat. Advokat sebagai profesi yang terhormat gitu. Siap. Bukan sebagai pekerja. Aturannya jelas Undang-Undang Pers. Nah, ketika seseorang ingin menjadi sebagai wartawan yang profesional, tentu yang namanya profesi itu ada standarnya. Iya, Standar apa yang dimana ya? Standar mengenai kompetensi dia.
masalah skill pengetahuannya, masalah keterampilannya, pengetahuannya, dan kesadarannya terhadap kepekaan masalah kode etik dan hukum. Itu yang penting. Karena apa? Wartawan dalam menjalankan pekerjaan harus taat kepada kode etik dan undang-undang pers. Itu syarat penting. Kita sering dengar ada wartawan yang tidak taat kode etik dan sebagainya. Itu yang sering bermasalah. Yang Apalagi sering diadukan. Juga iya. Media sosial. Nah, apalagi ini hal yang menarik. Media sosial ini itu bukan bagian daripada produk jurnalistik, bukan bagian daripada pelindungan undang-undang pers. Tapi media sosial bisa menjadi bagian dari perlindungan undang-undang pers. Apa syaratnya? Satu, yaitu bahwa media sosial tersebut harus terafiliasi dengan perusahaan pers induknya. Harus punya perusahaan ya? Ya, harus punya perusahaan berbadan hukum. Karena syarat sebuah perusahaan pers sesuai dengan undang-undang harus berbadan hukum pers. Iya, siap. Jadi media sosial itu bisa dijadikan bagian untuk istilahnya mendiseminasikan informasi, bukan hanya di situsnya, edukasi, tetapi juga ada konten YouTube seperti Bang Jago saat ini ada konten ini begitu. Jadi ini loh, Pak Dir sudah sampaikan ya. Jadi kalau pengen jadi jurnalis ya, harus ada aturan-aturan yang harus dilengkapi. Iya, yang harus dilengkapi dan ditaati ya. Siap. Oleh teman-teman. Pak Dir, ini kan Bang Jago mau tanya juga ini. Kan Pak Dir kan selaku Direktur Eksekutif Dewan Pers LPDS. Ini juga Bang Jago lihat sebagai advokat. Betul. Jadi saya profesi saya advokat. Ya, advokat. Ya, jadi gimana itu? Ya, kalau saya kan bukan seorang wartawan ya, tapi sebagai advokat. Siap. Advokat yang tunduk kepada undang-undang advokat. Iya. Dulu kenapa saya di LPDS dan sekarang di Komisi Hukum dan Perundang-undangan sebagai tenaga ahli, saya dulu mendirikan LBH Pers. Kita ada satu lembaga bantuan hukum pers yang mengadvokasi teman-teman wartawan maupun media yang digugat di pengadilan. Saat itu 2003 tidak ada lembaga yang menangani itu, makanya kami sebagai advokat muda berinisiatif membentuk lembaga yang namanya LBH Pers. Nah, sekarang saya bergabung di lembaga pendidikan lembaga pers Dr. Sutomo ya? yang merupakan anak kandung dari Dewan Pers itu sendiri. Luar biasa. Yang salah satu kegiatan atau programnya adalah melaksanakan standar uji kompetensi berdasarkan undang-undang pers. Siap. Jadi tapi untuk saat ini juga ini kedengaran ya, apalagi sudah menjadi pendamping kayak untuk pemilu. Biasanya kan sebagai advokat India pendamping. Jadi seperti apa itu? Ya, kalau itu kantor hukum saya ya. Saya hukum, punya kantor hukum yang namanya. Biasanya ada pilkada sengketa bermasalah. Betul. Nah, saya selain menangani kasus-kasus pers, juga saya menangani kasus spesialisasi saja adalah sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Sebagai ketika ada pasangan calon yang menang ataupun yang kalah. Itu kan bisa berperkara atau berproses di MK. Ya, alhamdulillah saya selain menangani kasus-kasus pers juga menangani kasus sengketa pilkada. Untuk pileg, pilkada, pernah nggak ditangani kasus apa yang pernah? Yang pernah saya tangani tahun 2018 ya, 2019 itu adalah kita memenangkan kasus pemilihan gubernur Maluku. Maluku ya. Iya, saya mewakili waktu itu menjadi kuasa hukum dari KPU Maluku. Maluku. Iya. Luar biasa. Apa yang mau disampaikan? Sangat disampaikan. Terima kasih nih ke Bang Jago. Bang Jago sebagai seorang jurnalis sekarang juga memiliki yang konten YouTube sebagai konten kreator yang udah tahu betul terkait dengan prinsip-prinsip kerja jurnalis ya, kode etik. Dan kita menghimbau juga kepada teman-teman kreator yang lain untuk memiliki mentaati yang namanya terkait dengan kode etik. Memang di media sosial tidak ada kode etik, tapi bisa jadi perhati menjadi rujukan ya. Menjadi rujukan kode etik jurnalistik ini. Agar apa kita ketika membuat konten di media sosial itu kita lebih berhati-hati, tidak boleh karena sudah ada undang-undang mengaturnya. Karena kalau pers diundungi undang-undang pers, tapi kalau media sosial kan UKUHP dan undang-undang ITE. Makanya kita harus tetap menjaga koridor hukum dalam hal membuat konten kreator. Jadi ini terakhir ini, jadi kan Bang Jago saat ini datang di Jakarta ya, setelah mengikuti UKW juga ya, dan berkoordinasi. Ini kan Bang Jago sendiri ya, datang ke Jakarta. Ini membawa
hasil karya Bang Jago. Wow, terima Tapi ini kasih. untuk direktur eksekutif yang Bang Jago anggap sudah menjadi guru. Ya, Terima kasih, Bang terima Indrayana. kasih, Bang Jago. Jadi ini hasil karya Bang Jago untuk Oke, Pak Dir. mungkin. Bisa dibuka Pak Dir? Oke, terima kasih, Bang Jago. Saya buka Jadi- ya, Bismillah. Jadi ini ya, ini hasil karya Bang Jago untuk diserahkan kepada direktur eksekutif. Ini guru Bang Jago, ya. Wow, weh, Hasilnya keren gimana? banget. Oke. Terima Bisa kasih. bisa dibuka aja ini. Udah, biarin aja. Ya, biarin nanti. aja. Oke. Jadi ini merupakan hasil karya Bang Jago, ya. Ini sudah ada direktur eksekutif LPDS dan tenaga ahli di Komisi dan Perundang-undangan Dewan Pers. Hendrayana SHMH. Ada power, bro. Ada power. Jadi, bro, setelah Bang Jago diskusi santai ya bersama Direktur Eksekutif Bang Hendrayana, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.